Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung gaya batang serta kombinasi pembebanan pada rangka yang akan kita rencanakan. Untuk memahami tiap-tiap langkah yang akan dijelaskan, mari diikuti dan disimak baik-baik videonya. Untuk perhitungan gaya batang dan kombinasi beban pada pada rangka batang, perhitungan gaya batang pada konstruksi rangka dapat digunakan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah metode analitis maupun grafis. Mungkin metode ini sudah pernah kalian pelajari pada mata kuliah statika, di mana metode analitis itu salah satu contohnya adalah metode Ritter atau potongan, metode titik kumpul atau titik buhul. Kemudian metode yang satunya lagi adalah yang grafis, yaitu metode Cremona. Pada tugas besar kali ini akan diberikan contoh perhitungan gaya batang pada konstruksi kuda-kuda itu menggunakan metode Cremona. Penggambaran diagram Cremona itu harus memiliki ketentuan berupa skala gaya yang nantinya akan digambar. Pada tugas besar ini kita asumsikan atau kita gunakan skala gambarnya adalah setengah P itu adalah 1 cm. Nah, nanti untuk diagram Cremona itu beban mati dan beban hidup sama karena bebannya adalah beban yang searah gravitasi, dan kalau untuk beban angin itu beda sendiri. Oke, mungkin akan disampaikan bagaimana cara langkah-langkah untuk menggambar diagram Cremona pada beban mati dan beban hidup. Sebelumnya kita harus menyiapkan dahulu gambar konstruksi kuda-kuda kita. Kemudian kita letakkan beban-bebannya. Yang kecil ini adalah setengah P. Ini P, 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 P sampai sini. Ini setengah P. Kemudian ada reaksinya, di mana reaksi pada titik A itu adalah RA sebesar 4P. Kemudian kita beri kode huruf abjad itu di luar dari kuda-kudanya dan angka itu di dalam kuda-kudanya. Maksudnya ini untuk kita menandai nanti pola penggambaran Cremona kita itu bagaimana. Untuk penentuan kode itu harus di antara dua buah gaya. Contohnya titik A ini itu di antara RA dan setengah P. C ini di antara setengah P dan P, D ini di antara P dan P, begitu seterusnya. Kemudian untuk angka 1, 2, 3 ini juga menempati di antara batang-batang, yang mana nanti itu akan menghasilkan gaya batang di tiap batangnya. Oke, jadi skala gambar itu kita menggunakan setengah P adalah 1 cm, berarti di gambar kita ini 1 itu untuk melambangkan setengah P. Jadi jika kita akan menggambarkan Cremona ini, itu adalah setengah P. Cara gambarnya kurang lebih seperti ini. Pertama kita mulai dari titik buhul yang ini, berarti ini daerah K ya. Berarti pola penggambaran kita adalah K, A, C, 1 dan kembali ke K lagi. Kita akan coba menggambar Cremona di titik buhul yang ini. Gaya-gaya yang diketahui di titik buhul ini adalah RA dan setengah P. Sedangkan yang akan dicari adalah batang A1 dan B1. Berarti kita menggambar itu dimulai dari gaya yang kita ketahui. Makanya tadi disampaikan itu mulai dari K, A, C, 1 dan ke K lagi. Dari K ke A ada gaya RA.
RA ini sebesar 4P. Berarti kalau 4P, setengah P-nya adalah 1 cm, maka 4P adalah 8 cm. Kita buat garis mungkin di sebelah sini ya, yaitu 8 cm ke atas. 8 cm ke atas karena gaya RA kita itu ke atas, jadi 8 cm. Ini sudah 8. Kemudian dari tadi kita sudah ke K ke A, habis itu dari A ke C. Dari A ke C itu ada setengah P yang itu turun ke bawah. Berarti dari yang garis kita ini kita turunkan ke bawah sebesar 1 cm. Nah, itu yang garis yang sudah diketahui. Kemudian kita beri arah ya agar tidak salah. Agar tidak salah. Ini untuk yang arah setengah P tadi. Kemudian ini yang untuk RA tadi yang pertama kali. Agak bersatu dia. Kita turunkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk titik awal kita di sini ya. Dari ini RA naik ke atas 8 cm, kemudian turun ke bawah ada setengah P, yaitu 1 cm. Kemudian kita akan menggambarkan, kita tadi berarti sudah sampai di C, K, A, C. Di antara C dan ke1 itu ada batang ini, batang A1. Nah, kemiringan batang A1 ini dalam penggambaran di diagram Cremona itu harus sama. Sehingga untuk memudahkannya kita copy saja batang ini ke titik terakhir gaya kita, yaitu tadi di sini. Kita copy. Oke. Namun belum selesai sampai di sini. Sebelum juga kita harus membuat titik di sini. Itu adalah tadi kita mulai adalah titik K ya. Kita beri titik agar tidak rancu. Nah, kita beri titik atau langsung saja kita titik di sini kita beri nama, yaitu K. Copy saja. Kita copy ya seperti ini. Kemudian tadi naik ke atas yaitu ke A. Berarti kita copy A, taruh di sini A. Kemudian dia turun ke sini, itu ada C tadi ya. C. Kemudian habis C ke 1 kita gambarkan garis untuk A1, berarti sini 1. Nah, kemudian kita harus balik karena Cremona ini prinsipnya putar balik. Berarti A, berarti dari K ke A ke C ke 1 ke K lagi. Kita sudah sampai ke 1, berarti ke K lagi. Jadi mudahnya kita hubungkan saja dari titik pemberhentian terakhir K ini, kita tarik garis lurus sampai memotong garis batang atas A1 tadi. Kemudian kita rapikan, kita potong.
Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti inilah untuk Cremona di titik buhul yang pertama. Kita gambarkan arahnya di sini. Dan ini juga ada garisnya, arahnya. Nah gitu. Jadi ini yang nilai untuk garis pengaruh, bukan garis pengaruh tapi nilai panjang diagram Cremona untuk menentukan gaya batang A1. Nah gitu ya. Kalau ini berarti yang B1. Nah, nanti kita beri nama juga. Kita buat di sini dan di sini. Ini adalah A1. Ini adalah B1. Begitu kira-kira. Kemudian berarti ini sudah. Nah, selanjutnya kita harus ke titik buhul yang mana lagi, itu tergantung nilai gaya batang dan gaya-gaya yang diketahui. Misalkan di sini, kira-kira kita bisa tidak menggambarkannya. Nah, dia malah lebih, setidaknya kita harus mendapatkan setidaknya kita harus diketahui minimal dua gaya yang diketahui, baru kita bisa menggambar diagram Cremona. Nah, kalau di titik ini, di titik buhul yang ini, kita hanya mengetahui gaya batang B1 saja. Berarti itu tidak memenuhi minimal dari kita ingin menggambar Cremona. Nah, kalau di titik buhul ini kita punya A1 dan P, nilai P ini. Nah, kita bisa mencarinya. Kira-kira seperti itu. Jadi oke, kita beri contoh lagi. Kita mulai dari titik buhul ini kita mau menggambar ke titik buhul yang mana, itu tergantung dari minimal gaya yang diketahui. Setidaknya minimal itu 2 gaya yang harus diketahui agar kita bisa menggambarkan diagram Cremona. Untuk titik buhul yang ini, yang di bawah, itu kita hanya mempunyai satu gaya batang yang diketahui, yaitu batang B1, karena kita tadi sudah menggambarkannya di sini. Nah, selanjutnya kalau yang ini, titik buhul yang ini, itu kita sudah mengetahui nilai A1 dan nilai P ini, sehingga syarat minimal terpenuhi. Maka ada baiknya kita menggambar titik buhul ini dahulu, baru kemudian titik buhul yang ini. Bagaimana caranya? Itu kita menentukan polanya dahulu. Pola dahulu, kemudian baru kita menggambarkan. Polanya itu dimulai dari gaya yang diketahui, seperti ini tadi. RA diketahui, kemudian kita menggunakan pola K, A, C, 1 ke K lagi. Nah, kalau untuk titik buhul yang ini, idealnya itu adalah kita dari 1. Karena kalau mulai dari 2, gaya batang yang ini itu belum diketahui. Berarti kita mulai dari 1, kemudian ke C, kemudian ke D, ke 3,
kedua, dan ke satu lagi. Bagaimana cara menggambarnya? Berarti kita mulai, cara menggambarnya berarti kita mulai dari titik 1. Kita lihat ke gambar kita. Itu titik 1 ada di sini, sudah ada. Kemudian dikatakan 1 ke C. Nah, 1 ke C. Nah, ini sudah ada titik C-nya. Berarti kita hanya melanjutkan dari 1 ke C. Itu sudah ada. Berarti dari C baru gaya apa lagi yang ingin digambarkan. Nah, di titik C ini, C ke D, ada gaya P. Berarti P itu, kalau setengah P adalah 1 cm, maka P itu adalah 2 cm. Nah, kebetulan karena gambar ini sudah dibuat sesuai skala gaya P-nya, ini sudah 2, maka kita bisa tinggal copy saja untuk menggambar P itu. Kita copy ke sini. Kemudian kita buat di bawahnya itu adalah D. Sudah. Berarti dari 1 ke C ke D itu sudah. 1 ke C ke D itu sudah. Kemudian dari D ke E ada batang atas 2, A2. Berarti kita copy saja. Karena prinsipnya ya, gambar ini harus sama dengan kemiringan batang yang ada pada konstruksi yang akan kita rencanakan. Sehingga AutoCAD ini memudahkan kita agar tidak ada kesalahan dalam kemiringan garis. Kita tinggal copy saja. Secara logika, kemiringan batang, semua batang A itu sama. Maka dari gambar ini kita copy aja yang ini, kemudian kita taruh di bawahnya. Seperti itu. Kemudian dari D ketiga itu ada ada batang A2. Nah, kemudian dari 3 kedua ada diagonal. Nah, diagonal ini aja kita copy, kita taruh dulu di sini. Namun secara prinsipnya nilai D ini kan sesudahnya kan ke titik 1 ini ada ini, ada vertikal. Jadi cara gambarnya agak ribet. Dia harus balik ke sini lagi dan ada vertikal. Setidaknya ya gambarnya bukan seperti ini, tapi dia harus berarti batang diagonal ini harus ke titik 1, maka kita pindah dia ke sini. Nah, namun berarti ini titik 3 ya, D ketiga, di sini ketiga. Namun dari 3 ke 2 itu diagonal sudah. Nah, namun di selanjutnya 2 ke 1 itu ada lagi batang vertikal.
tapi dari gambar diagram Cremona kita ini itu tidak memungkinkan membuat garis vertikal lagi di sini, sehingga bisa dikatakan bahwa batang vertikal pertama ini, itu maka bernilai 0. Jadi diagram Cremona yang sudah seperti ini, berarti titik 1 ini sama dengan titik 2. Nah, begitu kira-kira, mungkin bisa dipahami. Jika tidak bisa, nanti kita diskusikan kembali. Nah, begitu. Jadi sudah ada 2 titik buhul. Selanjutnya baru kita bisa menggambarkan titik ini. Kita untuk mencari nilai ini, gitu kan. Ya, mungkin bisa dapat dipahami. Selanjutnya diagram Cremona ini cukup saja kalian gambar pada setengah bentang, karena ini simetris, maka bentang selanjutnya itu tidak perlu digambarkan. Nah, untuk menggambarkan yang Cremona untuk beban angin, itu bebannya ini harus dibuat dahulu persis 90 derajat pada bidang atap. Mengapa demikian? Karena beban angin bekerja tegak lurus pada bidang atap, sehingga kalau sesuatu yang tegak lurus maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, gitu ya. Nah, prinsip untuk penggambarannya juga sama. Kita mulai dari RA-nya. Berarti RA, kemudian ada ini. Nah, dia miring, berarti kurang agak beda dengan ini, tapi ya kita contohkan dulu mungkin ya. Kita contohkan. Nah, ini untuk yang angin. Kemudian ada setengah P ini sudah kebetulan dibuat 1 cm, jadi tinggal kita copy saja ya. Kita copy, kita taruh di ujungnya yang ini. Kemudian baru kita copy lagi batang atasnya. Seperti itu kira-kira. Berarti titik ini ya kita kasih nama, berarti C sesudahnya. Nah, di sini berarti di titik ini C. Kemudian kita tarik, berarti harus berakhir di titik K, maka kita buat garis lurus di K ini seperti ini. Nah, baru kita pertemukan ininya, extend, kita rapikan. Nah, ini untuk contoh diagram Cremona yang beban angin, gitu ya. Nanti berarti ada 2. Kalau untuk yang ini beban mati dan beban hidup. Kalau yang ini itu beban angin. Itu cara gambarnya. Kemudian bagaimana ngolah datanya, itu kita menggunakan bantuan program Excel. Kita buat tabel seperti ini kira-kira. Nah, kemudian L-nya ini kita masukkan. Karena ada 2 gambar Cremona, maka L-nya itu adalah ada L yang untuk beban mati beban hidup dan L untuk beban angin. Nah, berarti tadi A1 ya, kita ukur yang miring, nah, ini dapat 16,76. Kita tulis di sini 16,76. Kalau yang beban angin kita ukur juga dari sini. Itu 16,98.
untuk memudahkan lagi, kita buat lagi tabel, 3 kolom untuk bebannya, yaitu DL, LL, dan WL. Misal P kita sebesar berapa ya, 140 misalnya yang mati. Terus yang hidup misalnya itu yang hidup 120 lah ya. Kemudian yang angin misal angin tekan ya, angin tekan dulu kita masukkan itu misal 41, misal berapa ya, dia yang sudah jadi beban ini, beban merata, beban terpusat misalnya 40 lah misalnya. Nah kemudian kita masukkan di sini beban dead. Nah rumusnya berarti ini nilai P ya, P nya salah ini ya, P nya berarti nilai P nya ini ya, P, kemudian ini nilai L nya, kemudian bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena P kita itu adalah 2 cm. Ini gambarnya cm ya, skalanya 2, kayak gitu. Jadi semua mengikuti seperti itu. Oke. Untuk penentuan batangnya, batang atas itu tekan, batang bawah itu tarik, dan batang diagonal bisa tekan, bisa tarik. Oke. Nah, terus masukkanlah kombinasinya sesuai kombinasi yang kita gunakan, baru kemudian dilihat mana yang nilai maksimum. Baru nanti kita selanjutnya melakukan perencanaan batang tekan ataupun batang tarik untuk tiap-tiap batang, baik itu batang atas, batang bawah, ataupun diagonal dan vertikal. Oke. Ya, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kemudian coba dikerjakan dahulu. Jika ada kesulitan nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua.